Baik, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya dosen pembimbing pertama Sylvester Denandi Permana, dosen pembimbing kedua Bapak Yadara Bulo, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Budi Arifitama, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Syahputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Rizky Firdaus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Muhammad Rizky Firdaus, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji pada invitation email sebelumnya. Sekarang saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Budi Arifitama sebagai dosen penguji pertama. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi selaku dosen pembimbing. Selamat siang, Daus. Ya Pak, Apa kabar? alhamdulillah baik Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada kamu. Kamu sudah sampai tahapan kedua dalam proses penyusunan skripsi kamu, di mana pada tahapan ini kami di Prodi memang diwajibkan untuk memvalidasi dan mengklarifikasi kembali apa yang kamu sudah laksanakan semenjak dari proposal ya. Ya, tentunya akan ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai selaku penguji pertama dan nanti sama Pak Ade sebagai penguji kedua dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, berhubung saya diminta pada sidang kamu kali ini menjadi penguji pertama, jadi saya langsung ya, Daus, saya minta kamu untuk share screen skripsi kamu. Ya, silakan kamu boleh share screen dan kamu nanti bisa mencatat-catat di situ. Ya, silakan share screen, baru nanti kita akan lebih lanjut bertanya. Pak masih di disable. Oke, coba. Berhubung saya co-host, sepertinya saya bisa. Oke. Silakan, harusnya udah bisa tuh. Masih Pak, maaf. Belum bisa Pak. Oh, masa sih? Coba dicek lagi, Mas. Nah, coba dicek. Oh ya nih, sudah bisa Pak. Oh ya, silakan. Ayo. Oke, ya sudah terlihat, Daus. Jadi judul dari penelitian kamu setelah proposal ini adalah deteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran menggunakan metode YOLO, gitu ya, benar ya? Ya Pak. Oke, gini, Daus. Mungkin sebelum kita kemana-mana, saya ingin bertanya kepada kamu, mengapa pada akhirnya kamu mengambil topik ini, judul ini? Soalnya yang saya ingat kan waktu proposal itu kamu ada dua subjudul ya, dan pada akhirnya kamu memilih untuk yang deteksi saja, gitu. Boleh nggak? Apa yang menjadi pertimbangan kamu untuk mengambil ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya yang proposal itu saya nggak ubah Pak yang di deteksi ini, cuma saya tambahkan studi kasus aja Pak, karena kan waktu proposal kemarin saya udah diberikan arahan juga oleh Pak Budi dan Pak Ade bahwa penelitiannya adalah penelitian terapan, jadi saya butuh studi kasus untuk
apa penelitian saya. Jadi setelah proposal itu saya langsung mencari beberapa tempat peternakan lele Pak untuk studi kasus saya. Dan alhamdulillah dapat di daerah Bekasi Barat itu peternakan Subur Jaya. Jadi untuk studi ini saya hanya menambahkan studi kasus saja Pak. Oke. Oke, berarti kamu memang jatuhnya studi kasus ya, karena studi Ya kasus Pak. itu kan memang lebih tepatnya lokasi penelitiannya kamu gitu ya Ya jatuhnya. Pak. Karena memang dasar sebuah penelitian kan, kalau itu penelitian terapan harus ada lokasinya. Kalau misalnya nggak ada lokasinya, bagaimana kamu bisa memvalidasi apa yang kamu buat gitu kan ya, gitu. Baik Pak. Yang saya menjadi pertanyaan di sini adalah artinya kamu hanya melaksanakan, bukan hanya ya, tapi kamu hanya melaksanakan deteksinya aja. Iya Pak, deteksinya aja. Deteksi usia bibit lelenya itu ya. Jadi Iya ibaratnya Pak. usia lele ini adalah umurnya 3 bulan kah, 6 bulan kah gitu ya, dan siap dipanenkan atau dipisahkan gitu. Kalau untuk deteksinya nggak sampai yang kepanen sih Pak. Jadi untuk usia bibit lele 1 sampai 2 bulannya aja. Karena yang sebelumnya proposal itu kan saya yang sebelumnya belum ada studi kasusnya, itu saya punya 3 kelas, 1 sampai 3 bulan. Tapi untuk studi kasus saya ini di Peternakan Subur Jaya, di sana itu proses pemisahannya hanya untuk 1 dan 2 bulan saja. Nah, karena 3 bulan itu proses dipisahnya juga beda, jadi untuk udah Oh. dipanen. Oke, berarti jatuhnya di tempat lokasi penelitiannya yang mengurangi proses ininya ya, usia bibitnya ya. Jadi Iya, Pak. kamu memang makanya saya kemarin sempat baca proposal kamu, apa skripsi kamu, pas saya lihat kok cuman sampai di tahapan di bulan kedua gitu kan, untuk proses pertama gitu kan, yang pemisahan pertama. Karena memang ternyata dari lokasi penelitiannya memang yang tidak tidak sampai ke tahapan itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, eh berarti otomatis stop di deteksi saja ya, berarti ya, Iya, Pak. Proses deteksinya aja, Pak. deteksi. Oke, setelah proses deteksi itu, apa yang menjadi manfaat dari penelitian kamu terhadap lokasi penelitiannya? Baik, Pak. Gitu kan? Jadi, Habis silakan, silakan. ya, baik, Pak. Jadi, untuk manfaatnya sendiri, kan di tempat studi kasus saya itu saya sempat wawancara juga, sempat tanya-tanya. Pertama sih saya tanya jenis lelenya. Jadi memang jenis lele di peternakan sana itu namanya lele Sangkuriang jenisnya Pak. Jadi memang untuk pertumbuhan itu cuma 1 sampai 2 bulan. Nah, lalu saya tanya mengenai kanibalisme di sana. Ternyata memang ada apa namanya sering terjadi juga kanibalisme di sana. Jadi memang harus perlu dipisahkan. Jadi ada kolam untuk 1 bulan dan 2 bulan. Cuma nanti proses pemisahannya itu untuk 1 bulannya aja Pak. Sedangkan di pembenihannya itu nggak dilakukan proses pemisahan. Nah untuk proses pemisahannya sendiri 1 bulan, saya melihat di sana juga prosesnya. Jadi para peternak di sana itu langsung masuk ke dalam kolamnya, langsung lalu ngambil apa lelenya itu. Cuman memang sekali dia mau ngambil itu memang langsung banyak Pak. Jadi cuman pas udah ditaruh di wadah yang baru itu peternakan tuh nggak satu-satu Pak. Jadi nanti kalau misalkan memang ada yang sama, ditaruh yang tepat sama, kalau beda ya beda gitu. Nah dari permasalahan itu jadi saya menerapkan deteksi ini Pak supaya para peternak di sana itu bisa mudah langsung melihat apa namanya perbedaan usianya Pak. Gitu. Oke, Jadi ini Daus, bagus-bagus ya. Maksudnya kamu penjelasannya sudah clear. Tapi gini, Daus, dari penjelasan yang kamu jelaskan, artinya si peternaknya di sana kan, ini yang saya tangkap ya, ada satu kolam besar gitu ya, yang berisikan lele-lele itu ya, sang kuriang gitu kan. Berarti pas waktu ada lele kecil-kecil itu kan, mereka nangkepin ya, gitu ya, nangkepin lele-lelenya itu. iya Pak. Lalu dari si lelenya itu berarti akan dimasukkan ke wadah terpisah gitu kan ya? Iya Pak. Nah, pas proses pemisahan wadah terpisah ini, apakah mereka sembarangan langsung masukin ke dalam satu wadah, atau secara insting mereka ngemisahin apa langsung aja, oh ini bibit buat mereka nih di tangan, mereka katakan oh ini kecil ke wadah yang kecil, ini gede yang di wadah yang gede gitu loh. Ini Pak jadi jadi masuk jadi kan gini untuk di peternakan sana itu ada beberapa kolam. Jadi memang pertama itu ada kolam pembenihan, kolam 1 bulan, kolam 2 bulan. Jadi setelah pembenihan itu kira-kira udah 25 sampai 25 hari itu peternak sana mindahin ke 1 bulan, ke kolam 1 bulan. Nah setelah beberapa hari kemudian peternak di sana masuk lagi ke kolam 1 bulan untuk ngambil bibit lelenya. Nah karena di sana masih ada yang karena kan memang di sana pertumbuhannya kan beda Pak di 1 bulannya itu. Jadi langsung diambil dipakai apa? Pakai jaring gitu,
langsung ditaruh di wadah gitu Pak. Cuman wadahnya nggak satu tempat aja, tapi dipisah-pisah karena kan memang banyak. Nah dari situ Oke. peternakan satu-satu ngeliatin, dapat Oke. peternakan nggak satu orang doang gitu Pak. Ya, artinya dia tidak satu, maksudnya tidak satu-satu ngemisahinnya gitu kan. Berarti dia Iya Pak. ngambil ngenyerok gitu lah, ngenyerok di satu kolam gitu, dapatnya berapa, itu baru dipindahin ke satu wadah itu. Tapi itu Iya belum Pak. dipisahkan berarti kan ya? Belum Pak, belum dipisahkan. Oke, good. Berarti otomatis wadah-wadahnya itu terpisah satu persatu. Gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, nah Daus, saya juga mau tanya, artinya nanti perangkat, bukan nanti ya, perangkat yang kamu telah kembangkan ini nanti dipakai waktu si penambak ya, bukan penambak ya, peternak itu pas di masa apa ya? Boleh tahu nggak? Boleh ceritakan saya nggak mekanismenya alatnya kamu nanti secara implementatifnya itu nanti seperti apa bentuknya pas waktu di real life-nya, real time-nya si peternak ini melaksanakan penambakannya. Jadi prosesnya mungkin hampir sama, cuman perbedaannya jadi nanti setelah diserap itu bibit lelenya jadi ditaruh di tempat badannya masih sama. Cuman untuk proses melihat usianya atau melihat ukuran bibit lelenya itu tidak langsung menggunakan peternak lagi Pak, tapi langsung menggunakan alat yang saya rancang gitu, menggunakan webcam itu. Jadi nanti bisa langsung dilihat mana yang 2 bulan, mana 1 bulan seperti itu. Tanpa harus melihat langsung tanpa harus melihat dengan manual dengan matanya mata peternak sendiri seperti itu. Oke, gitu dulu ya. Maksudnya kita stop di situ dulu ya. Maksudnya baik, artinya Pak. Yang saya bisa ambil kesimpulannya dari apa yang kamu katakan adalah bahwa nanti implementatifnya ketika kamu aplikasi ini udah dijalankan sama si peternaknya, artinya nanti si peternaknya sudah tidak perlu memonitor secara langsung karena itu sudah digantikan sama. Ya, Pak. Oke, kita skip lagi ke berikutnya. Nah, kira-kira dari sisi metodenya, mengapa kamu pakai metode YOLO sih? Saya pengen tahu deh. Maksudnya gini, kan metode-metode identifikasi atau deteksi kan ada banyak ya. Maksudnya, kenapa kamu pakai YOLO gitu loh? Satu. Dan kalau seandainya kamu memang pakai YOLO, apakah ada pertimbangan dari kamu sebagai peneliti mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memakai penelitian YOLO juga atau memakai penelitian yang berbeda, ya, yang berbeda nggak pakai YOLO, tapi mungkin dari sisi hasilnya deteksinya kurang baik sehingga kamu lebih menganjurkan pakai YOLO. Nah, bisa nggak kamu berikan saya penjelasan kenapa kamu pakai si YOLO ini gitu loh. Jadi awalnya saya mau membuat penelitian itu, saya kan sempat nyari beberapa metode object detection. Itu memang ada beberapa seperti FastRCNN, ada SSD, lalu ada YOLO dan masih banyak lagi. Nah, setelah saya cari tahu, baca-baca dan dari semua metode itu YOLO itu menurut penelitian Joseph Redmond, karena beliau juga yang salah satu penemu membuat metode ini YOLO dari versi pertama. Metode YOLO ini punya MAP yang lebih tinggi dibanding objek deteksi sebelumnya. MAP yang bisa didapatkan itu hampir 90%. Seperti itu Pak. Itu untuk YOLO yang versi pertama. Awalnya itu saya memakai yang pertama, tapi karena kekurangan dari FPS-nya, dari FPS yang untuk real time detection, jadi saya tidak pakai. Karena untuk YOLO versi pertama itu FPS-nya masih kurang Pak. Lalu saya pertimbangkan lagi untuk menggunakan YOLO versi kedua, YOLO V2. Lalu penelitian masih sama, yaitu Joseph Redmond. Memang akurasinya lebih tinggi dan FPS-nya itu sangat tinggi dibanding versi sebelumnya. Tapi akurasi yang didapatkan itu untuk yang objek yang tumpang tindih itu masih banyak noise Pak. Jadi tidak cocok untuk deteksi yang ibaratnya objeknya itu yang terlalu tumpang tindih, karena kan di penelitian sini kan lele Pak. Kadang kan lelenya itu bisa tumpang tindih atau mungkin terlalu nempel gitu untuk satu objek dengan objek lainnya. Jadi saya nggak pakai itu Pak. Lalu setelah saya cari tahu lagi mengenai YOLO V3, nah di YOLO V3 ini punya kelebihan dibanding YOLO versi sebelumnya. Di YOLO V3 ini dia mau mendeteksi suatu objek dalam 3 skala yang berbeda. Jadi misalkan kita buat anotasi bounding box, itu YOLO V3 itu langsung mendeteksi 3 skala yang berbeda, tidak hanya 1 skala aja. Dan itu yang membuat YOLO V3-nya akurasinya lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Namun memang untuk FPS-nya itu lebih kurang, karena memang proses MAP yang akurasi yang dideteksi itu lebih tinggi gitu. Lalu untuk YOLO V4 sendiri memang sekarang sudah sampai YOLO V4 dan YOLO V5 Pak. Cuman kalau untuk YOLO V5 ini saya tidak terlalu
penelitiannya masih sedikit Pak, jadi saya tidak pakai untuk YOLO V5. Sedangkan YOLO V4 itu memang akurasi data FPS itu lebih tinggi. Cuman untuk proses trainingnya itu cukup memakan banyak resource Pak di perangkat suatu perangkatnya seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa untuk perangkat saya yang sekarang saya belum bisa untuk menggunakan training di YOLO V4 Pak. Oke, terus gini, apa yang tadi kamu sudah sampaikan, apakah kamu mempunyai citasi di situ atau tidak? Atau referensi kan jatuhnya kan apa yang tadi kamu sampaikan, kayak ada sebuah penelitian yang pakai YOLO One gitu kan, hasil akurasinya sekian. Ada yang pakai YOLO 2, hasilnya akurasinya sekian. Ya, sehingga dari sisi akurasi 1 dan 2 ternyata bisa ditingkatkan lagi ya. Ternyata bisa nih kita pakai yang YOLO 3 gitu loh. Ada nggak deskripsi, nggak harus di literatur review ya, nggak harus di bab 2-nya, di bab 1-nya malah saya berharapnya di latar belakang, ada nggak penjelasan tentang hal itu? Kalau penjelasan mengenai Di bab YOLO 1, saya butuh bab 1-nya, di bab 1, di latar belakang. Ada nggak? ya, saya jelasnya hanya di bab 3 sih Pak. Nah, ya. Tolong, jadi gini, Daus, ya, ini sebagai masukan ke kamu ya, jatuhnya kan biar kamu punya kejelasan mengapa kamu memilih memakai metode yang kamu pilih. Ini ya, YOLO 3 katakannya seperti itu ya. Artinya kan kamu tadi sudah mengulas sebenarnya ya, kamu sudah mencari bahwa pakai YOLO 1 bisa, tapi tingkat akurasinya masih rendah gitu kan. Yang 2 itu bisa juga, tapi masih terhalang dengan noise dan lain-lainnya. Nah, tentunya kan itu kan hasil dari penelitian-penelitian orang lain kan yang sebelumnya ya. Iya Pak. Jadi tolong itu dinarasikan di latar belakang masalah. Ya, di latar belakang masalah. Jadi polanya seperti itu, Daus, bahwa di penelitian yang sebelumnya, pas di penjelasan metodenya ya, di penelitian sebelumnya bahwa metode yang digunakan pernah ada yang pakai YOLO 1, tapi tingkat akurasinya adalah sekian persen. Kemudian selanjutnya dilakukan ada penelitian selanjutnya ada yang membahas tentang YOLO 2 gitu kan. Tapi dengan tingkat kelemahannya seperti itu. Sehingga pada penelitiannya kamu memakai YOLO 3. Nah, sehingga kamu bisa memunculkan bahwa mengapanya kamu bisa memilih si YOLO 3 ini, ya. Gitu ya, Daus. Saya minta di latar belakang masalah kamu jelaskan lebih deskriptif di situ ya, khususnya yang di bagian metodenya. Ya kan ada pasti kan ada tuh ya. Kalau yang latar belakang masalah kan pembukanya dulu biasanya, permasalahan dulu, terus nanti habis itu masuk ke metode ya kan. Masuk ke metodenya itu baru dijelaskan di situ bahwa penelitian yang sebelumnya pernah pakai ini. Jadi bisa menjelaskan mengapa kamu mengambil metode si YOLO ini, YOLO Fitri ini, ya. Oke, nah, oh ya tadi udah dibahas ya tentang akurasi ya, bagus ya. Oke, nah saya mau nanya sama kamu, bagaimana kamu melakukan pengujian? Baik Pak, untuk melakukan pengujian itu jadi setelah saya melakukan anotasi data gambar saya, itu langsung saya bagi menjadi 3 jenis data, yaitu ada valid, train, dan tes. Untuk valid dan train ini saya gunakan untuk proses training, sedangkan tes ini data yang saya udah anotasi, cuman nggak saya masukkan ke proses training, jadi data-data ini nggak dimasukkan ke proses pelatihannya. Nah, untuk pengujian ini saya tidak menggunakan video real time, tapi menggunakan data gambar dari data tes itu, Pak. Itu. Oke, gitu ya. Kemudian, kamu melakukan validasi juga nggak sama ke peternaknya juga? Untuk validasinya sih belum, Pak, karena iya, Pak. Kenapa kamu tidak jadi, melakukan itu? Memang jadi waktu itu kan saya sempat mau ke sana, cuman karena saya sempat positif COVID, jadi saya nggak bisa ke sana Pak selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu saya mau langsung ke sana, tapi saya belum boleh untuk keluar karena saya masih ada gejala anosmia gitu, jadi saya nggak boleh keluar dulu Pak sama beberapa dari RT gitu kan, jadi saya nggak boleh keluar rumah. Itu sempat terkena juga skripsi saya, jadi akhirnya karena memang sudah terlalu mepet waktunya untuk di bulan Agustus itu, akhirnya saya hanya bisa ngambil bibit lele dari sana tuh dari proses pengiriman aja Pak. Oke, jadi gini deh, Daus ya, saya juga paham sih, maksudnya kondisi lagi seperti ini susah ya kemana-mana ya. Jadinya saya paham juga. Cuman gini, nanti berharap ya bahwa kondisinya makin baik ya. Mungkin tidak deskripsinya kamu ya, kalau nunggu sampai pandeminya agak kelar kan juga lama juga ya jatuhnya. Mungkin nanti kalau seandainya keputusannya ini memang baik untuk kamu,
nanti bisa pas waktu kamu penulisan jurnal dan internasional, jurnal apapun lah yang nanti disematkan ke kamu, nanti ini ibaratnya validasi itu harus ada. Ya, tapi kan ini masih lama gitu jatuhnya, untuk jurnal itu masih lama. Jadi validasi itu nanti kamu sertakannya itu nanti pas setelah sidang gitu jatuhnya, setelah skripsi. Soalnya jatuhnya gini, validasi itu penting karena untuk menyatakan bahwa penelitian kamu itu valid. Gitu ya. Jadi ketika kita stop sampai di pengujian aja tanpa ada validasi, pengujian itu relatif jadi bias. Kenapa bias? Khususnya untuk yang penelitian yang sifatnya terapan. Kalau sifatnya terapan, kita harus menguji dan memvalidasi. Karena ada orang yang menggunakan penelitian tersebut. Gitu ya. Beda dengan penelitian dasar. Penelitian dasar, pengujian bisa dilaksanakan secara mandiri. Kenapa? Karena yang diuji itu adalah model. Betul ya? Kalau misalnya terapan, enggak, yang menguji, kita menguji juga, tapi yang validasi adalah orang yang menggunakan. Nah, itu penting, masa yang penting. Nah, tapi kalau untuk skripsi, karena kondisinya kita lagi gini ya, PPKM dan lain-lain, memang pasti susah untuk kemana-mana, gitu kan, sehingga untuk saat ini, untuk yang kayak seperti ini, saya masih maklumi, kayak gitu loh. Ya, tapi nanti bisa ditebusnya pas waktu menulis jurnalnya nanti. Nanti ada persyaratannya setelah pasca sidang, kalau memang dinyatakan bisa lanjut, bisa lulus, ya otomatis nanti ada beberapa persyaratan yang kamu harus penuhi. Gitu ya. Gitu, Daus? Oke nggak? Ya, baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, tolong Daus kamu stop screen share-nya kamu. Saya mau share sedikit dari yang punya saya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, tunggu sebentar. Share screen. Ini. Iya, oke. Ini punya kamu ya, benar ya? Ya, Pak, benar, Pak. Oke, tunggu. Saya mau ganti ke select. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya sudah saya ajukan. Tapi di sini nanti saya ada beberapa catatan dari saya, ya, khususnya mengenai konten sama sedikit tentang sistematika ya. Tapi akan lebih banyak ke konten sih. Ini saya nggak ada masalah, cuman oke, tunggu ya. Saya lagi ngecek ininya saya. Nah, ini dia. Ini apa ini? Oke, untuk yang di tinjauan pustaka, Daus, sebaiknya untuk yang penelitian pertamanya, sebaiknya penelitian yang berhubungan dengan ikan. Mau itu ikan lele, atau ikan apapun yang pakai YOLO. Jangan langsung ke domain atau topik yang berbeda. Kayak misalnya di sini kamu ngambil YOLO-nya, benar, YOLO-nya udah benar. Cuman deteksinya adalah di kendaraan. Sehingga orang yang ketika membaca bab 2 kamu, kan dia kan berharapnya dia mendapatkan implementasi YOLO di ikan gitu kan ya. Dia pas buka ini lah, kenapa jadinya ke kendaraan. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Bukannya nggak boleh, tapi ini boleh, tapi disematkannya nanti di bagian bawah-bawahnya. Gitu ya, Pak. di ke-7 atau ke-8 gitu ya, boleh. Tapi pas yang di awal-awal ini sebaiknya masukkan yang ini ya, yang penelitian tentang YOLO sama ikan ya. Ya, baik. Oke, kemudian apalagi ya? Ada nih, kalau yang sebelah sini saya udah tadi tanyakan sebagian besarnya, nggak terlalu ada problem. Cuman yang menjadi concern-nya saya gini, Daus, adalah gini, ketika kamu langsung lompat dari sini peternakan gitu ya, terus tiba-tiba langsung ke ember, tolong itu dijelaskan ya mengapanya. Jangan tiba-tiba ada ember. Soalnya orang kan berpikir seperti ini, Daus, bahwa dia berharapnya, wah berarti ini si sistem yang kamu buat, perangkat yang kamu buat nih bisa langsung ke tambaknya, langsung bisa ke kolamnya gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata kamu masukinnya ke ember kan. Iya, Pak. Ini enggak tiba-tiba dari sini ke sini tuh enggak ada deskripsinya. Tolong nanti ditambahkan ya. Iya, ditambahkan penjelasan bahwa untuk penelitian, untuk sebagai proses mekanisme peternak di sana, bahwa dari lele yang dari kolam itu, nah boleh dibuat flowchart-nya atau kayak panah-panah gitu, boleh kayak gitu mekanisme prosesnya itu boleh. Sebelum kamu jelasin ke pembagian datanya, ya. Baik, Pak. Oke, nah gitu. Nah yang kedua adalah yang menjadi catatan saya
sebenarnya kamu jangan mulai langsung ke sini. Ya, jangan mulai langsung ke apa? Ke mana nih? Ke pembagian data. Ya, kamu ini lagi jelasin tempat gitu ya, tapi tiba-tiba ke pembagian data. Sebaiknya kalau jenis penelitian kamu kan jenisnya adalah seperti IoT dan lain-lain, ada baiknya kamu di bagian awal ini adalah menjelaskan komponen-komponen daripada perangkat yang kamu gunakan di penelitian kamu. Kan ada banyak tuh ya? Iya, Pak. Harusnya di sini. Kamu udah jelaskan, saya tahu, tapi di bagian bawah. Nah, itu salah Iya, tuh. Pak. Ya, kebalik tuh. Jangan ya. Iya, Pak. Harusnya Baik, Pak. sistematisnya kayak ini, di atas dulu, di perangkatnya dulu. Nih kayak yang ini dulu. Ya, saya lihat nih. Kamu terpisah-pisah jadinya. Nih, mana ya? Nih di sini. Mana ya? Ya, perlu evaluasi, Pak. Iya, makanya dievaluasi kan jauh banget. Harusnya di perangkatnya dulu, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Perangkatnya apa kamu pakai gitu ya. Itu bisa ditaruh di bab 4, sorry. Di bab 4 di awal nih, ya. Di awal, di atas nggak usah, tapi di sini di bab 4, ya. Jangan langsung implementasi. Nah, ya jangan nah ini sorry tadi bab 3 ya Mas ya. Ini jangan langsung ke pembagian data, tapi langsung ke itu dulu, apa jenis komponen yang kamu pakai. Ya, terus perangkatnya seperti apa. Gitu ya. Dan bagaimana implementasinya nanti di tempat lokasi, katakanlah nantinya gitu kan ya. Baru habis itu masuk ke pembagian data. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Alurnya seperti itu. Jadi kan alurnya gini, kamu jelasin dulu perangkatnya, kamu jelasin komponennya seperti apa, udah jelas mekanismenya seperti apa, baru masuk ke analisis pembahasannya, yaitu pembagian data, seperti apa ngambilnya, tampilannya seperti apa, gitu ya. Ya, Pak. Bla 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 blanya, terus sampai habis itu baru ke pengujian. Apakah kamu ada pengujian atau tidak? Harusnya ada ya tadinya, tapi karena begitu ya jadinya kamu pengujiannya secara mandiri ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk di skripsi harusnya ada sampai ke pengujian sama validasi ya. Tapi validasi tadi kamu sudah disertakan agak susah. Sudah untuk skripsi saat ini dalam kondisi seperti ini saya bisa maklumi. Tapi saya berharap nanti kamu menambahkannya itu pas waktu menulis jurnal ya harusnya seperti itu. Nah, ini kan jangan di sini nih. Ya. Apalagi sebutannya di sini rancangan alat deteksi. Perancangan udah bukan rancangan lagi kalau udah di bab 4, tapi jatuhnya adalah hasil jadinya dari perangkatnya kamu. Udah nggak berupa perancangan lagi, ya. Gitu tuh kayak laptop, webcam, penjaga webcam tuh bukan di sini tapi di bagian atas, ya. Oke ya. Oke. Nah, ya tadi saya bilang kan penjelasan kamu tidak terstruktur. Harusnya kamu bisa menjelaskan step by step, one by one, what is YOLO gitu dalam implementasinya tuh YOLO seperti apa. YOLO kan tadi kan kalau di atas di bab 3 kan ada implementasinya kan step by step-nya. Nah, harusnya di bab 4-nya itu kamu implementasikan dan di screenshot bahwa setiap tahapannya itu seperti apa. Nah, itu menjadi kelemahan kamu, Daus, khususnya di bab 4 ya. Itu yang menjadi kelemahannya kamu. Oke, itu sih kayaknya sih itu yang saya ini apa nih? Coba saya lihat dulu. Oke, nah ini kamu kurang deskripsi di sini sampai berhenti di sini aja. Ya, tapi kamu tidak menjelaskan hasil penelitian kamu mau diapain setelah dideteksi ini. Apa? Pak, jadi peternakan bisa langsung melihat ukurannya, jadi bisa langsung misahin, Pak. Nah, ada nggak penjelasannya di sini? Ada, Pak. Nah, ya, makanya saya bilang sini, lalu hasil penelitian kamu buat apa? Manfaatnya di lokasi penelitian. Tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya di sini ada penjelasan tambahan deskriptif bahwa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan ini ternyata mampu untuk mendeteksi sekian akurasinya, katakanlah seperti itu, gitu ya. Sehingga peternak nanti bisa memanfaatkan penelitian ini untuk mendeteksi bibit lele, gitu kan ya. Oke? Baik, Pak. Oke, nah ini sama nih. Ini kalian nih satu angkatan ini sama nih, mirip nih semua. Kenapa kesimpulan itu selalu panjang? Yang dimasuk dengan kesimpulan itu apa sih, Daus? Rangkuman semua penelitian saya Pak dimasukin. Betul. Kenapa kamu deskriptif sekali?
Ya. Ini sampai banyak banget loh. Sampai 4 loh. Ayo. Kan bisa diringkas, kan? Bisa nggak? Iya, ini tolong diringkas ya. Jadi lebih pas bahwa orang yang membaca kesimpulan itu berharapnya tinggal ngambil kesimpulannya bahwa apa sih hasil akhir dari penelitian ini? Oke, ternyata pakai YOLO akurasinya ada 91%. Nah, gitu ya. Lalu apa yang keduanya? Hasil pengujian menggunakan tes mencapai akurasi 84%. Udah selesai. Gitu loh. Ya. Jangan panjang-panjang. Orang nggak bakal mau baca di sini. Kalau saya sih melihat kesimpulan kayak gini saya nggak baca. Ya. Oke. Kalau saran coba saya lihat dulu. Oke. Oke, nah ini pas di saran ini kamu harus jelas ya, harus rinci bahwa ini untuk proses anotasi bibit lele dalam satu data perlu ditambahkan. Kamu harus menambahkan emangnya proses anotasi kamu berapa banyak? Sesuai bibit lelenya di gambar, Pak. Maksudnya Iya, nambahin bibit lele di gambar. Sebutkan 5 gitu kan. Pada saat ini 5. Jadi diharapkan apa lebih dari 5. Nah, oke? Ya atau enggak? Ya, Pak. Iyalah, gimana sih? Oke, pada penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan data. Nah, kayak gini loh. Kan ini udah bener nih. Ayo. Jadi model penulisannya kayak gitu ya. Yang dua kayak gitu. Jadi pada penelitian kamu anotasinya itu belelenya saat ini pakai 5. Jadi tambahkan jadi 10 gitu kan. Agar apanya? Agarnya kamu harus jelasan juga agar hasil dari penelitiannya akurasinya bisa lebih terlihat gitu kan. Jadi semakin banyak variabel yang digunakan, semakin hasilnya semakin yakin. Beda dengan hasilnya 5 data sama 100 data, beda nggak hasilnya? Beda, Pak. Beda. Mana yang lebih yakin? 5 data atau 100 data? 100, Pak. Iya, gitu loh. Ya, paham nggak? Iya, paham, Pak. Oke. Nih, udah bagus nih, berjumlah 420. Ya, oke. Sip. Ini oke, ini oke. Ada lagi nggak tambahan dari saya nggak ya? Coba saya cek dulu ya. Sorry. Oke, ini ya kamu ya. Oh iya, sebelumnya ini kamu pakai aplikasi apa ya? Aplikasinya saya nge-build script Python-nya aja sih, Pak. Nge-build untuk script. Kamu pakai Python ya? Berarti. Ya, oke. Terus perangkatnya itu kamu pakai sensor apa aja? Kalau boleh saya tahu. Maaf, Pak. Kamu pakai apa aja untuk perangkatnya kamu? Perangkatnya saya pakai laptop, terus webcam, terus penyangga gitu yang saya buat terus sama wadahnya, Pak. Oh, gitulah. Nanti kalau pas waktu implementasi kayak gimana? Terus kalau di lokasi penelitian, apakah di sana harus dipasangin laptop atau gimana? Enggak, nanti mungkin bisa iya harus pakai laptop, Pak. Jadi ada webcam juga. Cuman nanti untuk implementasi pertama bisa pakai ini. Saya ini sih, Pak, perangkat saya yang saya rancang dulu. Oh, berarti kamu belum selesai dong merancang perangkatnya kamu? Oh, udah selesai, Pak. Maksudnya alatnya udah selesai dirancang. Cuman untuk implementasi langsung ke sananya itu memang belum. Pas saya baru minta bibit lelenya aja. Oh, gitu. Alatnya kamu apa? Itu Pak, laptop, alat deteksi, sama. Tapi tetap harus pakai laptop udah tetap ya? Iya, Pak, karena memang untuk melihat videonya, proses deteksinya. Nanti pakai webcam gitu ya. Coba kamu bayangin deh. Kamu udah tahu nggak proses? Oke, saya boleh tahu nggak di tempat peternakannya nanti, pas waktu dipindahin ke wadahnya itu, lokasi di tempat wadahnya itu seperti apa ya? Jadi ada maksudnya lokasi peternakannya, Pak? Iya, yang maksudnya setelah dijaring nih, lelenya itu kan dimasukin ke wadah gitu ya, yang nanti untuk ditempatin untuk deteksinya kamu kan? Iya, benar, Pak. Benar nggak? Itu ya, Pak, benar. Bisa kasih gambaran ke saya nggak kayak gimana? Apakah tempatnya terbukakah, tertutupkah gitu? Enggak, jadi di sana itu jadi peternakannya itu ada rumah gitu, Pak. Di situ ada rumah, jadi ada rumah jadi ada kayak peternakan, kolam, terus ada rumah untuk memang proses misahinnya, terus ada yang buat jaringan. Itu saya nanti
implementasinya itu nanti mungkin di sana Pak, di tempat rumahnya itu yang apa proses mesinnya, karena emang kalau di langsung di apa di kolamnya itu Pak, di kolam yang di iya yang di situ karena terlalu terang gitu, jadi bibit lelenya jadi kayak ada cahaya gitu di airnya, jadi harus di dalam rumah gitu juga sih Pak, jadi ada rumah juga di situ. Pak suaranya nggak ada Pak. Pak Budi mute ya. Mohon maaf Pak Budi, nggak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran. Tidak terdengar suaranya. Halo. Nah, Iya Pak. sekarang Iya, Pak. kedengaran. Tunggu. Nah, saya nyetok lagi. Gini, dengaran nggak? Iya Pak, kedengaran. Kedengaran. Oke. Jadi gini, menurut saya sih, menurut saya, hemat saya, nggak hemat juga ya. Untuk apa tempat lokasi nanti, untuk pas waktu di tempat wadahnya itu, ya di wadahnya itu, tolong nanti pas waktu ketika kamu nulis jurnal nanti ya sama pembimbing, saran saya adalah tempat-tempat lokasi wadahnya itu harus dikasih tahu, dikasih lihat. Soalnya orang akan berpikir dengan alat yang kamu kembangkan tadi, gitu kan ya, di mana ada laptopnya, lalu dari laptop ke webcam itu kan berarti pakai webcamnya pakai apa kabel atau pakai wireless ke webcam? Kabel Pak, kalau yang sekarang ini masih kabel. Kalau kalau tempat lokasi wadahnya jauh daripada laptopnya, ya. Iya sih Pak, tapi untuk sana sih masih pakai kabelnya. Iya, maksud saya seperti itu. Untuk nanti katakan di tempat jurnal, ketika ada jurnal, pas nulis jurnal, saran saya adalah untuk yang di tempat wadahnya itu kamu harus bisa ngambil foto atau apapun itu supaya bisa ketahuan di mana letak laptopnya kamu sama si wadahnya. Soalnya kalau kayak gini aja kan nggak bisa ketahuan kan. Maksudnya kalau di tempatnya kamu, yang di rumah kamu yang tadi ya itu idealnya seperti itu, ember satu di bawah, terus dengan perangkatnya webcamnya di atas, udah selesai gitu kan. Tapi ketika nanti diimplementasikan, apakah seperti itu bentuknya? Nah, kan tergantung dari wadahnya kan. Di sini wadahnya kita nggak tahu kan di mana. Orang juga pas melihat tulisan kamu juga pasti nggak paham itu, ya. Iya. Kalau ini jatuhnya, kalau saya lihat jatuhnya penelitian kamu simulasi jatuhnya, ya simulasi dari tempat penelitian gitu ya. Tapi belum secara real implementasi di tempat penelitiannya, benar ya? Iya Pak, belum Pak. Iya, berarti ini simulasi ya. Jatuhnya masih tanda tanya dalam hal untuk validasi di tempat penelitian. Itu maksud saya. Karena terbatas, karena tadi kamu bilang alasannya adalah memang saat ini memang ya kondisinya seperti ini, jadi agak sulit, gitu ya? Iya atau enggak? Iya Pak. Oke, sip. Oke, kalau gitu cukup dari saya ya. Untuk saat ini itu aja pertanyaan yang saya ingin ajukan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Handi untuk melanjutkan. Terima kasih. Banyak Pak. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama telah memberikan arahan, kritik, ide, dan pengembangan untuk penelitian dari Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Saya sekarang persilakan Bapak Ade Saputra, tapi sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Insinyur Yadarabuloh. Pak Ayat, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Iya, siang. Masih sadar ya Mas Daus ya. Saya kira ini udah lupa hari. Lanjut Pak, monggo Pak. Oh ya, silakan. Saya persilakan pada Bapak Ade Saputra untuk memberikan pertanyaan, lalu komentar dan kritik untuk penelitian dari Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Silakan Bapak. Baik Pak Andi, terima kasih. Selamat siang Firdaus. Yang Pak Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, minta tolong ya di share ininya, filenya, share screen-nya. Sekalian kamu buat catatan aja nanti.
Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kamu udah masuk di tahapan terakhir ya, mudah-mudahan ya. Jadi tinggal kalau misalkan berjalan dengan lancar, tinggal revisi dan memenuhi, nanti ada beberapa persyaratan yang dibacakan oleh dosen pembimbing ya. Oke, saya di sini sebagai penguji kedua mencoba memberikan beberapa catatan ya terkait dengan sistematika penulisannya. Dimulai dari cover ya. Di sini saya lihat dari judul ya, judul, karena di sini studi kasus ini kan bagian dari judul. Jadi kalau bisa ya dibuat ini ya, formattingnya sama ya, dengan judulnya, jangan berbeda ya. Itu. Kemudian untuk dari abstrak bab 1, bab 2, bab 3 kan sebelumnya sudah saya berikan catatan, jadi saya lihat sudah memenuhi, jadi kita langsung masuk ke bab 4-nya aja. Bab 4 itu di halaman 38 ya. Jadi ya silakan masuk ke oke. Tadi setuju dengan Pak Budi ya, yang udah disampaikan Pak Budi tadi. Di sini saya lihat, saya belum melihat nih di bab 4 ini komponen atau perangkat ya yang digunakan ya terkait dengan penelitian. Jadi mohon ditambahkan di bab 4 nih, khususnya di awal ya. Jadi kita pun ya baik itu pembimbing ataupun penguji dan termasuk nanti ya mungkin teman-teman mahasiswa ataupun ada peneliti lain ya, jadi mereka paham ya, tahu seperti apa perangkat-perangkat atau komponen ataupun alat yang digunakan ya terkait dengan penelitian yang telah dilakukan gitu. Kemudian masih di halaman yang sama, bentar. Itu di halaman 30 berapa tadi? Sorry. 38 ya, 38. 8, Pak. Bentar, dia. Yang pertama itu kita lihat di ini ya, di tabel 4.1 ya. Nah, itu mohon di judul setiap kolomnya itu dijadikan bold ya. Itu. Kemudian masih di halaman yang sama juga, di halaman 38 ini di paragraf di bawahnya ya, di bawah tabel. Itu nanti kan ada penjelasan tentang data validation sama data test ya. Itu dua kalimat ini saya lihat sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa kalimat ya. Karena saya lihat di sini dari data validation, data test ini ada banyak penambahan koma di situ ya. Nah, jadi itu coba dipisah nanti ya. Kalau saya lihat sih tinggal diganti aja koma jadi titik, itu sudah jadi kalimat yang baik sih. Bandingkan ditambah koma ada 2 kali koma malah itu panjang banget jadinya. Oke, kemudian kita masuk di halaman 40 ya. Halaman 40. Nah, ini sebenarnya mulai dari kode sumber 4.1. Jadi ini saya menseragamkan di semua halaman ya. Saya lihat di kode sumber 4.1 ini itu mau nanti dikasih ini ya, setting ya, spacing before-nya ya terhadap text box di atasnya itu paling enggak ya sekitar 6 atau 8 lah. Diseragamkan aja dengan yang lainnya. Karena yang lainnya kan sudah bagus tuh. Itu sama semua tuh, mulai dari kode sumber 4.1 sampai itu 4.32. Ya, itu di halaman 71. Ya pokoknya dari semuanya lah ya. Kamu cek aja. Itu nanti diperbaiki. Kemudian ya tadi di akhir bab 4 itu pun juga tadi sama dengan Pak Budi sampaikan, yang mohon ditambahkan hasil akhirnya itu ya dari penelitian yang kamu lakukan ya, itu diberi penjelasan lebih
baik lagi. Dan yang saya lihat di halaman 89 ya, itu di lampiran 3 ya di aplikasi. Nah, itu fotonya salah upload atau bagaimana itu? Ada hitam. Enggak, Pak, ini tampilan awal pas mau buka aplikasi, Pak. Oh, Ya. makanya saya lihat kok blank hitam gitu. Dan awalnya memang begini, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke, ya udah. Nggak, karena tadi ada kesalahan atau gimana ya. Saya rasa itu aja karena saya cepat aja sih, saya coba cari ini. Demikian Pak Andi, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya Rizky ya. Terima kasih banyak, Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak Ade Saputra sudah memberikan saran, kritik, dan pengembangan ide untuk penelitian dari Muhammad Rizky Firdaus. Mungkin saya persilakan Bapak Yadara Bullah, mungkin ada tambahan Pak sebelum kita rapat untuk penentuan hasil sidang Pak. Dari saya paling satu ya Pak ya. Selamat buat Mas Rizky Firdaus sudah sampai di posisi hari ini. Dan memang perjuangan sampai di hari ini tidaklah mudah gitu ya. Banyak berkali-kalinya tantangannya. Itulah yang harus kita hadapi dan itulah bagian dari cerita kehidupan. Ya, nikmati saja. Nanti kita lihat bagaimana. Selamat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Yadara Bullah. Baik. Kalau begitu, mungkin ada dari Pak Budi ada tambahan, Pak Ade tambahan? Tidak ada. Baik, Saudara Muhammad Rizky Firdaus, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya mempersilahkan Anda untuk menunggu di waiting room terlebih dahulu. Nanti akan kami pindahkan ke sana. Lalu kami akan rapat untuk menentukan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silahkan tunggu di sana. Sewaktu-waktu kami akan panggil kembali untuk dibacakan hasil keputusan sidangnya. Gitu ya. Terima kasih. Selamat menunggu. Baik. Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya akan membacakan persyaratannya. Anda menjawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Apabila ada yang tidak bersedia, keputusan sidang pada hari ini bisa ditunda sampai Anda bersedia. Seperti itu ya. Baik, yang pertama, apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Baik. Apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik, yang ketiga, apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Ya, baik. Yang keempat, apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa terkait dengan skripsi? Bersedia, Pak. Sedia. Yang kelima, apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Sedia. Yang terakhir, apakah Saudara Muhammad Rizky Firdaus, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian Saudara? Bersedia, Pak. Baik.
Terima kasih atas jawaban Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan saya bacakan sebagai pembimbing utama. Baik, Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Deteksi Usia Bibit Lele berdasarkan ukuran menggunakan metode You Only Look Once versi 3 atau YOLO versi 3, studi kasus peternakan subur jaya Tambun Bekasi dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 79,25 atau nilai mutu B+. Dengan ini, kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan cek di dalam soft copy yang sudah dikirimkan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Yadara Bulo, dosen penguji yaitu Pak Budi dan Pak Ade, beserta Saudara Muhammad Rizky Firdaus. Sidang skripsi ini saya tutup. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat ya. Selamat. Ya, terus. Terima kasih banyak Pak Budi.